Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Lilis, saya Zaneta Manta Febiola dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 36. Di dalam video ini saya akan membahas dua soal mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Selamat menyaksikan. Nah, kita turunkan 3 sin X plus pi per 2 ini, 3-nya tetap kita tulis, lalu turunkan sin ini. Nah, sin ini kan turunannya cos. Lalu yang di dalam kurung ini kita turunkan, tapi kita hanya menurunkan X-nya saja. X ini kan pangkat 1. Nah, satunya itu maju ke depan, jadi 1 kali 3 sama dengan 3. Kenapa pi per 2-nya tidak kita turunkan? Karena pi per 2 ini dia bukan sebuah konstanta, jadi kita hanya perlu menurunkan si X-nya saja. Lalu setelah diturunkan si X-nya, kita tulis kembali yang ada di dalam kurung tersebut. Untuk mencari nilai stasioner itu sendiri, syaratnya adalah turunan pertama kita bikin sama dengan 0. Nah, ketika turunan pertama sudah dibikin sama dengan 0, kita bisa pindah ruasin. Si 3 yang asalnya dikali jadi dibagi. Nah, jadi cos X plus pi per 2 ini jadi sama dengan 0. Nah, cos yang nilainya 0 itu adalah cos pi per 2. Karena di sini kita pakainya cos, berarti kita juga pakai rumus cos, di mana rumus cos ini adalah X sama dengan alfa tambah K kali 2pi. Nah, di sini alfanya itu adalah pi per 2. Dan rumus yang kedua itu adalah X sama dengan min alfa plus K kali 2pi. Nah, di sini nanti si X plus pi per 2-nya, si pi per 2-nya itu akan pindah ruas menjadi dari positif jadi negatif. Nah, penjelasannya ada di video. Nah, dari kedua rumus ini kita mendapatkan nilai X yaitu 0, pi, dan 2pi. Nah, nilai stasioner ini sama aja dengan nilai Y. Nah, untuk mencari nilai Y itu sendiri adalah dengan cara mensubstitusikan nilai X yang tadi sudah didapat, yaitu 0, pi, dan 2pi ke fungsi awal. Nah, setelah mensubstitusikan nilai X ini ke fungsi awal, kita mendapatkan nilai Y atau nilai stasionernya yaitu 3, min 3, dan 3. Nah, jenis stasionernya ini 3 sebagai nilai maksimum dan min 3 sebagai nilai minimum. Nah, lalu mencari titik stasioner ini kan harus ada X dan Y-nya. Sementara X dan Y-nya kita sudah dapat yaitu 0,3, pi, min 3, dan 2pi, 3. Oke, untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun, kita memerlukan garis bilangan di mana di situ ada nilai-nilai X-nya yaitu 0, pi, dan 2pi. Nah, kita akan menentukan di daerah mana sih dia bernilai negatif dan positif. Caranya ini dengan uji titik. Nah, aku mau uji titik daerah antara 0 sampai pi ini dengan pi per 2. Nah, nilai pi per 2 ini kita substitusikan ke turunan pertama. Nah, dihasilkan min 3. Artinya daerah tersebut dia bernilai negatif. Nah, lalu antara pi sampai 2pi, aku mau uji titik dengan 3pi per 2. Nah, 3pi per 2-nya juga kita substitusikan ke turunan awal dan dihasilkan nilainya 3, yaitu positif. Nah, artinya daerah tersebut ini bernilai positif. Nah, dari situ kita dapat menentukan fungsi turun dan fungsi naiknya. Di mana fungsi naik ini dia yang daerahnya bernilai positif dan fungsi turunnya itu daerah yang bernilai negatif. Nah, untuk turunan kedua ini, kan tadi turunan pertamanya itu 3 cos X plus pi per 2. Nah, sama aja, kalau turunan kedua ini, 3-nya kita tetap tulis. Lalu, turunan dari cos ini kan min sin. Nah, minnya kita bisa langsung simpan di depan angka 3-nya, jadi min 3 sin X plus pi per 2. Nah, buat titik belok ini sama aja kayak kita cari nilai stasioner, di mana syaratnya adalah turunannya kita bikin sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita pakai kita bikin dulu sama dengan 0. Lalu di sini karena dia fungsinya itu sin, berarti kita pakai rumus sin yang X sama dengan alfa tambah K kali 2pi dan X sama dengan 180 min alfa tambah K kali 2pi. Nah, habis dari situ kita ketemu nilai X-nya yaitu pi per 2 dan 3pi per 2. Untuk menentukan titik belok ini kita harus memakai bantuan
garis bilangannya untuk mengetahui daerah mana yang negatif dan positif. Lalu kita tuliskan nilai X-nya, yaitu ada pi per 2, 3 pi per 2, ada 0 dan 2pi. Nah, kita uji titik untuk mengetahui daerahnya, di mana di antara 0 sampai pi per 2 ini aku uji titik dengan pi per 6, lalu ternyata hasilnya negatif. Artinya daerah tersebut dia bernilai negatif. Lalu antara pi per 2 sampai 3 pi per 2 aku mau ujikan nilai pi untuk dimasukkan ke turunan keduanya, dan ternyata hasilnya positif, artinya daerah tersebut bernilai positif. Dan yang terakhir antara 3 pi per 2 sampai 2 pi aku uji titikkan dengan 5 pi per 3 ke turunan keduanya, dan ternyata hasilnya negatif, artinya daerah antara 3 pi per 2 sampai 2 pi ini bernilai negatif. Nah, karena yang ditanyakannya dia itu titik belok, otomatis kita harus ada nilai X dan Y-nya. Nah, nilai Y-nya ini kita dapat dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya itu, yaitu ada pi per 2 dan 3 pi per 2 ini ke fungsi awal, ke fungsi yang 3 sin X plus pi per 2. Nah, nanti setelah kita mendapatkan nilai Y-nya, kita mengetahui titik beloknya itu dengan adanya perubahan tanda dari negatif menjadi positif. Nah, di sini kita tahu bahwa titik belok itu ada di pi per 2,0 dan 3 pi per 2,0. Nah, kenapa? Karena daerah sebelum pi per 2 ini dia bernilai negatif, dan setelahnya itu daerahnya itu bernilai positif, artinya ada perubahan tanda. Nah, sama halnya dengan 3 pi per 2 ini dia mengalami perubahan tanda dari positif menjadi negatif. Nah, kalau yang 0 dan 2pi ini dia tidak termasuk titik belok, karena untuk 0 kita tidak tahu daerah sebelumnya itu dia bernilai positif atau negatif. Jadi kita tidak tahu ada perubahan tanda atau tidaknya, dan sama halnya untuk 2pi ini. Kita tidak tahu daerah setelahnya itu dia bernilai positif atau negatif. Nah, untuk interval cekung ke atas dan cekung ke bawah ini kita lihat dari garis bilangannya. Untuk interval cekung ke atas itu kita gunakan daerah yang bernilai positif, yaitu antara pi per 2 hingga 3 pi per 2, dan interval cekung ke bawah ini kita gunakan daerah yang bernilai negatif, yaitu antara 0 sampai pi per 2 dan 3 pi per 2 sampai 2 pi. Nah, untuk soal nomor 2 ini, sebelum kita mencari PGS dan PGN, kita memerlukan nilai Y dan nilai gradiennya. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui nilai X-nya itu dari absisnya. Nah, untuk mencari nilai Y ini sama seperti sebelumnya, dengan cara mensubstitusikan nilai X ini ke fungsi awal. Nah, jadi pi per 4 ini kita masukin ke persamaan fungsi yang cos 2x tambah pi per 3. Nah, X-nya ini kita ganti dengan pi per 4. Nah, setelah menemukan nilai X dan Y-nya, kita juga memerlukan nilai gradiennya. Gradien ini didapatkan dari turunan pertama fungsi tersebut. Nah, jadi dari fungsi fx sama dengan cos 2x tambah pi per 3, kita dapat turunannya. Nah, turunan dari cos ini kan min sin. Lalu yang di dalam kurung itu, yang dapat kita turunkan itu adalah 2x-nya. Turunan dari 2x itu sama dengan 2. Nah, 2 ini kita majuin ke depan jadi min 2 sin 2x tambah pi per 3. Nah, habis dari situ untuk mencari gradien itu kita mensubstitusikan nilai absisnya atau nilai X-nya itu ke persamaan yang sudah diturunkan, ke min 2 sin 2x plus pi per 3. Nah, X-nya ini kita ganti dengan nilai absisnya yaitu pi per 4. Nanti dihasilkan nilai gradiennya itu adalah min 1. Setelah mendapatkan nilai X, Y, dan gradiennya, kita bisa mencari PGS-nya itu. Nah, rumus PGS ini adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min Y1, Y1-nya kita ganti dengan nilai Y yaitu min 1 per 2 akar 3, dan M-nya kita ganti menjadi min 1, lalu X1-nya kita ganti menjadi nilai absisnya yaitu pi per 4. Nah, udah gitu kita kali ke dalam ini yang min Y1-nya jadi positif, lalu min 1-nya juga kita kaliin ke dalam ke X min pi per 4. Nah, setelah itu kita buat persamaannya menjadi Y sama dengan cara mindah ruaskan semuanya ke sebelah kanan.
Nah, untuk menentukan persamaan garis normal, kita menggunakan X1 dan Y1 yang sama yang digunakan pada persamaan garis singgung. Nah, di sini kita hanya memerlukan mencari gradien dari garis normalnya. Nah, gradien dari garis normal ini rumusnya adalah -1 per gradien garis singgung. Nah, -1 per gradien garis singgungnya adalah tadi -1. Jadi -1 per -1 adalah 1. Setelah ditemukan gradiennya, kita masukin ke rumus yang Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dan kita ganti Y1, M, dan X1-nya dengan gradien X1 dan Y1 yang telah ditemukan. Lalu kita ubah persamaannya menjadi Y sama dengan